Shalom rekan-rekan, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah GP malam ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Gerakan Pemuda. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa seperti burung Raja Wali. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Maksar Leskapoh STH. Rekan-rekan, mari bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars GP GPIB. Rekan-rekan, dengan tetap berdiri, mari kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari NKB 7 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Rekan-rekan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal kami bangun pagi hingga malam ini. Ya Bapa, kami datang untuk memohon bimbingan tuntunan-Mu. Kami akan mengikuti ibadah Gerakan Pemuda. Sertailah ya Bapa, agar bisa berjalan dengan lancar, seturut dan kehendak-Mu dari awal hingga selesainya nanti. Dan Bapa, walaupun ibadah kami ini dilaksanakan secara daring, tapi biarlah kami anak-anak-Mu tetap sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan hingga selesainya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 12.
Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan rekan-rekan di rumah membacakan ayat yang bernomor genap. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Rekan-rekan dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 262 ayat 1 dan 3, Bagai Rusa Rindukan Air. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan terus berlanjut
dalam hidup dan kehidupan kami. Sekalipun Bapa di surga, saat ini kami masih diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19, bahkan dengan aturan PPKM di Kota Medan ini. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena lewat teknologi digitalisasi, malam hari ini kami boleh Bapa di surga bersekutu walaupun tidak secara tatap muka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Bapa di surga, kami tetap dapat disatukan. Dan kami percaya Tuhan Bapa di surga, firman Tuhan yang kami dengar dapat Tuhan memampukan kami selaku anak muda untuk dapat mengerti dan memberlakukannya dalam hidup beriman kami. Kami menyerahkan Bapa di surga pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus tidak saja memampukan kami untuk menjadi pendengar, tapi juga menjadi pemberlaku firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan permohonan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46 yang menyatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di sorga. Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga. Sumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rekan-rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bila kita ditanya, saudara-saudara, apakah yang paling berharga ya, di dalam hidup dan kehidupan ini? Pasti saudara-saudara yang kekasih, ada banyak jawaban-jawaban. Dan tentunya para pemuda ya,
yang menjawab, ya, berbeda-beda itu karena konteks dirinya itu juga berbeda-beda. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang paling berharga? Pasti ada yang mengatakan, oh tentunya harta. Ya. Ada juga pasti yang mengatakan, oh, ilmu pengetahuan dong. Ya. Kalau harta banyak, tapi kalau tidak memiliki pengetahuan, wah, bisa ketinggalan zaman begitu ya. Tapi kalau juga memiliki pengetahuan, ya, lalu kalau tidak punya uang juga, tidak punya harta, wah repot juga. Ya. Kalau dia mau membeli buku misalnya kan mesti pakai uang misalnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, uang, ya, saya jadi teringat ketika masih kecil waktu saya sekolah minggu, ya, saya jemaat yang di Balikpapan waktu masih menjadi satu IPIB di Balikpapan. Saya masih ingat, saudara-saudara, ada lagu sekolah minggu itu, ya, yang lirik lagunya itu begini. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Jadi saudara-saudara yang kekasih, yang dibutuhkan atau yang dicari orang itu ternyata uang. Ya. Nah, uang memang saudara-saudara yang kekasih, ya, ada orang yang beranggapan ya karena uang ini bisa menjamin kehidupan, ya, menjamin kehidupan seseorang. Nah, tetapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada seorang konglomerat, ya, seorang konglomerat, seorang yang kaya tentunya, ya. Dia seorang miliarder yang bernama Antonio Ferreira Monteiro. Itu presidir Standard Bank Portugal. Dia meninggal, saudara-saudara, karena COVID-19 sepulangnya dari Italia. Yang jadi perhatian bukannya kematiannya, tapi justru tulisan putrinya di media sosial yang sebagai berikut. Kami sekeluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernapas seperti tercekik, yang mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedang harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkan selamanya di rumah. Sebagian orang, tulisan ini sekedar dinilai keluhan si anak yang kalut ditinggal ayah. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan berharga. Apa arti bergelimang harta, jabatan, dan kekuasaan jika ajal menjemput tak bisa menyelamatkan? Mencari udara gratis aja tak bisa. Sesungguhnya begitu lemah dan miskinnya manusia itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau tadi yang paling berharga itu uang, ya, ternyata uang tadi, saudara-saudara, orang yang sangat kaya ini, miliarder di Portugal itu, uang yang banyak itu tidak bisa menyelamatkan dia ketika dia terkena COVID-19. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara, uang itu.
tidak bisa membeli udara, ya, yang dia sudah tercekek, dia membutuhkan udara, ternyata tidak bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang tadi saudara-saudara kita baca di dalam Mazmur, dalam Matius pasal 13 tadi, ayat 44 sampai ayat yang ke-46, ini berbicara, saudara-saudara, tentang hal yang paling berharga tadi. Hal yang paling berharga. Dan hal yang paling berharga tadi, saudara-saudara, ya, digambarkan dengan harta yang terpendam. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah mutiara yang indah. Ya. Nah, betapa sukacitanya kedua orang tersebut ketika memiliki, ya, hal yang berharga tadi. Dan mereka, saudara-saudara, rela menjual seluruh miliknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya perumpamaan tentang kerajaan sorga ini, saudara-saudara, itu adalah sebenarnya Yesus sendiri. Yesus sendiri, saudara-saudara yang kekasih, yang berharga dalam hidup dan kehidupan ini. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling berharga adalah kerajaan sorga atau Yesus itu sendiri. Dengan demikian, saudara-saudara, mau dikatakan Yesus itu, kalau seseorang itu sudah kenal, ya, sudah mendalam, ya, pasti kemudian saudara-saudara, dia begitu terikat di dalamnya. Kalau dia sudah kenal mendalam, pasti dia terikat. Dan kalau dia sudah terikat, saudara-saudara, biasanya dia bisa melupakan yang lain atau bisa meninggalkan yang lain. Ya. Nah, sama seperti tadi, saudara-saudara, ya, dalam teks bacaan kita tadi, itu seseorang, ya, ingin memperoleh harta yang terpendam tadi. Dan karena itu, saudara-saudara, dia rela menjual seluruh harta miliknya untuk dia mendapatkan harta yang terpendam. Demikian juga orang yang kedua tadi, saudara-saudara, dia rela menjual seluruh harta miliknya untuk dia mendapatkan mutiara yang indah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, saudara-saudara, yang paling utama, yang paling utama itu atau yang paling berharga adalah Yesus itu sendiri. Mengikut Yesus, saudara-saudara, lebih berharga, ya, daripada memungut cukai. Matius itu. Mengikut Yesus lebih penting daripada menjala ikan. Ya. Petrus dan kawan-kawannya itu. Mengikut Yesus lebih utama daripada mengurus diri sendiri. Dengan demikian, mengikuti Yesus lebih berharga, lebih utama, dan lebih penting
dan lebih berarti, saudara-saudara yang kekasih, daripada yang lain-lainnya dalamnya. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya, saudara-saudara, kerajaan Allah itu yang paling utama dalam hidup ini. Yesus itu berarti yang paling utama. Sebab di dalam dirinya, saudara-saudara yang kekasih, itulah hidup dan kehidupan itu sendiri. Jadi kalau hidup dan kehidupan orang percaya, yang pertama-tama adalah kerajaan sorga, yang pertama-tama adalah Yesus itu. Karena dengan memiliki Yesus sebenarnya kita memiliki yang lainnya. Ketika kita memperoleh kerajaan sorga, saudara-saudara yang kekasih, yang adalah Yesus itu sendiri, berarti kita memiliki yang lainnya, saudara-saudara. Dan akan ditambahkan kepada kita yang lainnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah masa muda kita, seringkali saudara-saudara yang kekasih, ya, nafsu kedagingan kita, nafsu kemudaan kita atau darah muda itu jauh lebih kuat, ya, dibandingkan ketika kita ingin memiliki kerajaan sorga, dibandingkan kita ingin mengenal Yesus secara mendalam tersebut. Sebab mengenal kerajaan sorga dan mengenal Yesus Kristus atau menjadi pengikut Kristus, saudara-saudara, itu menjadi halangan bagi anak muda untuk menikmati masa mudanya. Dia beranggapan, saudara-saudara yang kekasih, ya, kalau dia mengenal Tuhan Yesus, maka keinginan-keinginannya selaku anak muda itu tidak tersampaikan di dalamnya. Dia tidak terpuaskan di dalamnya. Tapi coba bandingkan tadi, saudara-saudara, dalam teks bacaan kita, dia ingin mengikuti Yesus, ingin memiliki kerajaan sorga, bahkan dia rela menjual seluruh miliknya. Dia rela, saudara-saudara yang kekasih, kehilangan sesuatu. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya dia tidak kehilangan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jauh lebih berharga, saudara-saudara, memiliki Tuhan Yesus ketimbang hal-hal yang lain di dalam kehidupan selaku anak muda di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki uang, memiliki harta dan ilmu pengetahuan itu baik, saudara-saudara. Kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, di situ saudara-saudara dikatakan pengetahuan nubuat akan berakhir. Semuanya akan berakhir, saudara-saudara. Tapi Yesus itu Alfa dan Omega, dari kekal sampai dengan kekal, dan artinya dia tidak pernah berakhir. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan lenyap, saudara-saudara. Harta benda akan lenyap. Ya. Kekayaan juga harta lenyap. Ilmu pengetahuan juga nanti akan lenyap, saudara-saudara. Tapi Yesus itu Alfa dan Omega, tidak akan pernah lenyap di dalamnya. Dia yang awal dan yang akhir. Jadi keliru, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita beranggapan, kalau kita ingin mengejar kerajaan sorga, kalau kita ingin mengenal Yesus lebih dalam, lalu kita kehilangan masa muda kita. Kehilangan, saudara-saudara yang kekasih, ya, masa bahagia kita selaku anak muda di dalamnya. Kita kehilangan, saudara-saudara yang kekasih, masa muda kita. Keliru. Justru ketika kita mengenal Tuhan, kita justru menikmati sesungguhnya masa muda itu sendiri. Justru ketika kita, saudara-saudara, hidup di dalam Tuhan, mengikut Kristus, memiliki kerajaan sorga, saudara, justru kita menikmati
selengkap-lengkapnya saudara-saudara masa muda kita itu sendiri. Ya. Tapi kalau kita memilih masa muda, memilih keinginan kita, saudara-saudara yang kekasih, memilih untuk kita memuaskan hawa nafsu kita di masa muda, justru kita akan kehilangan segala-galanya. Lebih baik saudara-saudara kita kehilangan sesuatu itu daripada kita kehilangan segala sesuatu. Ketika kita kehilangan Yesus, maka saudara-saudara akan kehilangan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini. Mari saudara-saudara yang kekasih, relakan. Ya, sama seperti tadi 2 orang tersebut. Dia rela untuk menjual semuanya, kehilangan semuanya. Tapi dia mendapat harta yang terpendam. Dia mendapatkan mutiara yang paling indah itu, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah akan layu, saudara-saudara. Mari, jangan sampai kita kehilangan segala sesuatu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Sia-sialah segenap usahaku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu untuk kesempatan kembali kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu, sekalipun kami tidak
beribadah secara luring, secara tatap muka. Tapi kami percaya firman Tuhan, pesan firman Tuhan pasti dapat didengar, dapat diterima dan dapat dimengerti oleh rekan-rekan pemuda yang beribadah dari rumah. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kesempatan kembali dalam kami bergaul akrab dengan firman-Mu yang memberikan pencerahan kembali kepada kami anak-anak-Mu Bapa di surga. Khususnya kami selaku orang muda, kami diingatkan bahwa ada hal yang berharga dalam hidup dan kehidupan ini. Bukan semata-mata masa muda kami yang paling berharga, tetapi Yesuslah yang paling berharga. Karena itu biarlah kami mengenal Dia lebih dekat lagi. Dan karena itu biarlah kami senantiasa membangun relasi dengan Tuhan. Kami bergaul akrab terus dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengenal Tuhan Yesus, maka kami akan terikat kepadanya. Dan ketika kami terikat, maka kami akan melupakan dan dapat meninggalkan Bapa di surga hal-hal yang lain, sebab Yesus menjadi yang berharga dalam hidup kami. Kami boleh kehilangan sesuatu, tapi kami tidak boleh kehilangan segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Karena ketika kami kehilangan segala sesuatu itu, maka kami kehilangan segala-galanya. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang memiliki hidup dan kehidupan ini. Sehingga bersama Tuhan kami akan hidup dan kami akan memiliki hidup. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah Bapa di dalam Yesus Kristus, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Bapa di surga mau menempatkan Tuhan Allah dalam Kristus yang paling berharga, yang paling penting, yang paling utama dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kami sehati bersama Tuhan berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam memerangi wabah pandemi COVID-19, dalam mengupayakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia ini, dan dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, tolonglah Bapa di surga. Segala upaya pemerintah kami ini Tuhan, sungguh direspon oleh masyarakat. Masyarakat mau menerima vaksin, tapi sekaligus dengan itu masyarakat tetap hidup berdampingan dengan virus COVID-19, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga tidak mudah terpapar COVID-19. Tuhan berkati Bapa di surga, akibat wabah pandemi COVID-19 ini, bangsa kami sangat terpuruk di bidang ekonomi. Tuhan tolong, biarlah Tuhan dengan upaya vaksinasi ini, kemudian Bapa, ekonomi negara kami ini boleh pulih kembali. Orang dapat bekerja kembali dengan normal, dapat berupaya kembali. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga pemulihan ekonomi bangsa dan negara kami ini. Dan Tuhan, kami berdoa Bapa di surga, biarlah masyarakat yang
terpapar ekonominya karena COVID-19 ini, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya hadir memberkati, bahkan juga orang-orang percaya di dalamnya. Dan biarlah Tuhan keadaan ini tidak membuat orang Kristen patah arang putus asa, tapi mau bekerja keras. Dan kami percaya di mana ada kerja keras, di mana ada doa, penyerahan, ada jalan dan ada berkat yang Tuhan siapkan di sana. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga secara khusus untuk tim medis yang menjadi garda terdepan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kuatkan mereka Tuhan. Tuhan tolong agar mereka dapat diberikan kesehatan, dan biarlah upaya para medis itu kiranya Tuhan maksimal sehingga tidak banyak korban yang jatuh dan dapat disembuhkan banyak orang yang terpapar COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan Bapa di surga ke dalam tangan-Mu untuk garda terdepan para medis tersebut. Lindungi mereka Tuhan dari paparan COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Bapa surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang akibat COVID-19 ini kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan hiburkanlah dan berikan kekuatan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka-mereka yang ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai. Berikan mereka semangat, tidak larut di dalam duka cita. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang menderita oleh karena sakit penyakit yang lain. Demikian juga Bapa di surga, oleh karena kemiskinan, kemelaratan akibat peperangan maupun karena bencana alam. Tuhan tolong biarlah Engkau hadir dan Tuhan kiranya memulihkan kesehatan mereka, memulihkan jiwa mereka Bapa di surga dan semangat hidup mereka. Dan pakailah gereja orang percaya juga untuk mengambil bagian meringankan beban untuk saudara-saudara kekasih kami tersebut. Mereka-mereka yang mengungsi Tuhan, tolong kuatkan mereka Bapa. Dan Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan berkati. Gereja GPIB Kasih Karunia Medan, Tuhan berkati para presbiter, unit-unit misioner, secara khusus Tuhan Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan berkati para pengurus, berkati anggota, dan berkati kegiatan-kegiatan mereka Bapa di surga. Berikan mereka tetap semangat walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini, karena kuasa Tuhan jauh lebih besar. Tetap kreatif di dalamnya, dan tetap mereka Bapa di surga senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati wadah Pelkat GP ini, biarlah lewat wadah ini Tuhan pertumbuhan, perkembangan daripada anggota Pelkat GP semakin bertambah-tambah di dalamnya. Dan gerakan pemuda boleh bukan hanya bertumbuh dan berkembang, tapi berbuah juga. Dan buahnya dirasakan juga oleh gereja, oleh semua orang yang ada di gereja ini ataupun di mana saja. Kami berdoa Tuhan memberkati wadah Gerakan Pemuda GPIB Kasih Karunia Medan. Memberkati Bapa di surga untuk anggota Pelkat GP yang masih sekolah, kuliah. Tuhan berkati perjuangan dalam pendidikan mereka Bapa di surga. Bahkan juga mereka-mereka yang bekerja atau yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong Bapa agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dan yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang layak bagi mereka. Kami menyerahkan Tuhan anggota Gerakan Pemuda. Demikian juga Bapa di surga, Gerakan Pemuda yang mencari pasangan hidup, jodoh, berikan pasangan yang seiman dan seimbang. Dan berkati Tuhan wadah Pelkat ini menjadi
Berkat juga Bapa di surga bagi majelis jemaat menjadi badan pelaksana yang membantu majelis jemaat GPIB Kasih Karunia Medan di dalamnya. Ya Tuhan, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa di surga untuk harapan gereja-Mu ini dalam rangka peningkatan pelayanan, yaitu perbaikan sistem gereja. Biarlah Tuhan jemaat terpanggil bersama-sama untuk mengambil bagian, dan biarlah Tuhan pada akhirnya dapat terrealisir sehingga pelayanan di dalam gereja ini, sound system ini sungguh kiranya Bapa menunjang untuk pelaksanaan peribadatan, khususnya Bapa di surga, suara yang untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk puji-pujian di dalamnya. Benar-benar Tuhan dapat dirasakan dengan nyaman, dan pelayanan gereja ini menjadi pelayanan yang terbaik bagi umat Tuhan di dalamnya. Kami menyerahkan Tuhan Bapa di surga pergumulan untuk perbaikan sound system gereja-Mu ini. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapa di surga untuk kebersamaan warga gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kiranya menggerakkan kami sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling mengingatkan sebagai satu tubuh Kristus. Dan biarlah kami walaupun berbeda-beda tapi tetap satu misi dan visi untuk kemuliaan nama Tuhan di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat GPIB Kasih Karunia Medan. Tuhan berkati, dan Tuhan hadir memberikan jalan keluar juga, memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Memberkati Bapa di surga juga untuk mereka-mereka yang berbahagia sepanjang pekan ini. Biarlah sukacita karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun bahtera rumah tangga mereka, Tuhan sempurnakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapa di dalam Yesus Kristus untuk anak yatim, piatu, janda, duda-duda dalam kesulitan hidup mereka karena mereka berjuang seorang diri. Tuhan menjadi Allah yang Immanuel, berjalan bersama mereka dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan yang dikasihi Allah, marilah kita mengasihi Allah bukan saja melalui perkataan, tetapi juga dalam pemberian syukur yang mendukung pekerjaannya di dalam gereja. Ingatlah akan pesan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mekanisme pemberian persembahan dapat rekan-rekan perhatikan pada slide yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 283 ayat 1 dan 3. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Rekan-rekan, mari bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Dan terima kasih buat berkat yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Dan juga firman yang sudah kami dengar bahwa Engkaulah harta paling berharga dalam hidup kami. Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah agar persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat dikelola dengan bijaksana untuk pekerjaan gereja-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan dipersilahkan duduk kembali. Diharapkan kesabaran rekan-rekan untuk mendengarkan Warta GP sepekan. Yang pertama, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Maksarles Kapoh STH atas firman yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas dalam ibadah saat ini, baik organis, pemandu pujian, dan multimedia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, untuk mekanisme dan ibadah GP minggu depan akan disampaikan oleh pengurus di grup WA Gerakan Pemuda. Yang keempat, pengurus Gerakan Pemuda dan anggota Gerakan Pemuda mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan yang merayakan hari jadi dalam minggu ini. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita rekan-rekan sekalian. Demikianlah Warta GP sepekan. Terima kasih atas perhatiannya. Rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus paling berharga dalam hidupmu.
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kebaktian gerakan pemuda di malam hari ini. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.